Bab 2. Landasan filosofis, sosiologis, dan kebijakan publik. Landasan filosofis. Akreditasi sekolah dan madrasah berpangkal pada kewajiban sekolah madrasah untuk mempertanggungjawabkan layanannya. Sekolah madrasah pada dasarnya merupakan lembaga layanan kepada masyarakat, public service, yang memberikan layanan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan pasal 51 huruf Sisdiknas nomor 22.003, pimpinan memiliki kewenangan mengelola sekolah madrasah berdasarkan prinsip manajemen berbasis sekolah. Oleh karena itu, secara hukum sekolah madrasah memiliki kewenangan mengatur dirinya agar layanan pendidikan yang diberikan berjalan optimal. Walaupun demikian, layanan pendidikan yang diberikan sekolah madrasah harus akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Lim 2017. Apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh sekolah? Bagaimana mekanisme sekolah madrasah harus mempertanggungjawabkan layanannya? Apa manfaat jika sekolah madrasah diharuskan mempertanggungjawabkan layanannya? 3 pertanyaan filsafati tersebut harus dapat dijelaskan agar kewajiban sekolah madrasah mempertanggungjawabkan layanannya dapat dipahami dan bahkan pada saatnya menjadi kebutuhan. Bentuk layanan harus dikaitkan dengan kebutuhan pelanggan yang harus dilayani. Talib 2011 menyatakan bahwa sebagai sebuah layanan pendidikan kepada masyarakat, sekolah madrasah memiliki 3 jenis pelanggan. Pelanggan primer yaitu guru dan karyawan sekolah madrasah, pelanggan sekunder yaitu siswa, dan pelanggan tersier yaitu orang tua siswa dan masyarakat luas, khususnya yang menggunakan atau menerima lulusan. Dengan demikian, kualitas layanan kepada ketiga jenis pelanggan tersebut dan kepuasan merekalah yang harus dipertanggungjawabkan oleh sekolah madrasah. Kategorisasi pelanggan yang diajukan Talib berpangkal dari rangkaian kerja manajemen, namun jika dilihat dari dampak pendidikan kepada masyarakat, penjelasan tentang apa yang dilayankan dapat diurutkan secara terbalik sebagai berikut. Layanan pendidikan dari sekolah madrasah kepada masyarakat, pelanggan tersier, adalah mutu lulusan yang dihasilkan. Dalam konteks ini, mutu harus dimaknai sesuai dengan tuntutan zaman dan kondisi masyarakat di mana sekolah madrasah tersebut berada, hingga kompetensi lulusan kompatibel dengan yang ditindaki masyarakat. Melihat perkembangan zaman, maka kualitas lulusan SD, SMK, SMA, dan SMK harus mengandung 2 unsur utama, yaitu kompetensi dan karakter, akhlak. Studi Kemdikbud 2010 mengidentifikasi karakter dasar yang sangat diperlukan adalah jujur, cerdas, tangguh, dan peduli. Sementara penelitian Woodward 2017 menemukan kunci sukses seseorang adalah grit, yaitu perpaduan antara passion dan resiliensi. Jika ditelusuri lebih dalam, ternyata grit sangat mirip dengan tangguh, yaitu pantang menyerah ketika menghadapi tantangan kehidupan. Terkait dengan karakter, kajian yang dilakukan oleh Singapura, Lim Seong Guan 2018 relevan untuk dijadikan bahan banding. Kajian itu menemukan bahwa terdapat siklus perubahan karakter dikaitkan dengan kondisi masyarakat yang diungkapkan sebagai berikut: Hartain mee es strongman, strongman mee Hartain, Hartain mee es weakman, weakman mee Hartain, Hartain mee es strongman, dan seterusnya. Tokoh-tokoh di Singapura sampai pada simpulan bahwa keadaan di Singapura saat ini pada posisi Hartain mee es weakman, sehingga dikhawatirkan generasi muda mereka lemah. Oleh karena itu, ahli pendidikan di Singapura berusaha merancang pola pendidikan yang mampu menghasilkan Hartain mee es strongman. Terkait dengan kompetensi, era digital tampak harus mendapat perhatian serius. Pengertian literasi yang akhir-akhir ini dikritikkan oleh Kemendikbud tidak boleh hanya dimaknai baca tulis, tetapi harus juga mencakup literasi numerik, literasi teknologi, literasi budaya, dan sebagainya. Mengapa demikian? World Economic Forum 2016 memprediksi 35% core skills yang ada
pada tahun 2015 akan hilang pada tahun 2020, dan sebaliknya akan muncul core skills baru. Oleh karena itu, learning how to learn akan menjadi salah satu kemampuan masa depan. Terkait dengan itu, penelitian The Intelligence Unit The Economist 2016 menemukan 4 kompetensi dasar yang diperlukan di era digital, yaitu critical thinking, creativity, communication, dan collaboration, yang kemudian lebih dikenal dengan istilah 4C. Jauh sebelum itu, penelitian Trilling and Fadel 2009 menemukan 3 kemampuan pokok di abad 21, yaitu learning and innovation skills, career and life skills, dan information, media, and technology skills. Dalam praktiknya ketiga atau keempat, kemampuan tersebut akan melebur menjadi solving problems creatively dan leading together in a harmony. Samani et al. 2016. Jenis dan level kompetensi dan karakter lulusan SD, SMP, SMA, dan SMK tentunya berbeda-beda. Bahkan sangat mungkin berbeda-beda antar daerah karena situasi dan kondisinya yang sangat berbeda, sehingga masyarakat juga memerlukan kompetensi lulusan yang berbeda. Dengan demikian, prinsip one fit for all harus dicermati apakah cocok untuk akreditasi sekolah madrasah, khususnya kompetensi lulusan. Layanan kepada siswa, pelanggan sekunder, adalah proses pendidikan, baik proses pembelajaran di dalam kelas laboratorium, studio workshop lapangan, creating learning proses, maupun budaya sekolah, kultur, di mana siswa membangun kebiasaan yang setahap demi setahap terinternalisasi menjadi budaya. Layanan ini merupakan inti dari bisnis sekolah madrasah, karena mutu lulusan merupakan harus dari proses pendidikan. Oleh karena itu, dalam akreditasi, kualitas proses pembelajaran dan budaya sekolah madrasah harus mendapatkan perhatian serius. Budaya sekolah madrasah merupakan faktor dominan dalam membentuk karakter siswa. Likona 2007. Karakter terbentuk melalui proses pembiasaan, habituasi, yang dialami seseorang. Kebiasaan yang tanpa disadari menjadi tradisi yang dilakukan tanpa sadar. Jika kebiasaan tersebut kemudian dilengkapi dengan internalisasi nilai-nilai mengapa kebiasaan itu dilakukan, akan berubah menjadi budaya. Oleh karena itu, budaya sekolah madrasah yang dilaksanakan secara konsisten akan membentuk kebiasaan siswa dan pada gilirannya menjadi karakter. Proses pendidikan, baik proses pembelajaran maupun budaya sekolah madrasah merupakan hasil kerja guru dan karyawan dalam mengimplementasikan kebijakan sekolah madrasah atau kebijakan dari otoritas pendidikan di atasnya. Oleh karena itu, kualitas layanan atau lebih tepatnya fasilitasi pimpinan kepada guru dan karyawan agar mampu bekerja secara optimal merupakan salah satu komponen akreditasi sekolah madrasah. Kepuasan guru dan karyawan membuat mereka nyaman, yang pada gilirannya membuat mereka termotivasi dalam bekerja. Dalam konsep total quality management, pengelolaan sekolah madrasah digambarkan sebagai piramida terbalik dengan penjelasan bahwa tugas utama guru karyawan adalah melayani siswa sehingga mereka dapat belajar dengan maksimal. Tugas pimpinan sekolah madrasah adalah memfasilitasi guru dan karyawan agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Tugas dinas pendidikan adalah melayani sekolah madrasah agar dapat melaksanakan fungsi pendidikan dengan baik. Tentu kepuasan guru dan karyawan tidak cukup untuk membuat layanan pendidikan berjalan dengan baik. Kesamaan arah dan langkah kerja sangat diperlukan. Membangun kesamaan arah dan langkah serta menunjukkan motivasi kerja adalah tugas utama pimpinan sekolah. Senge 2012. Dalam konteks persekolahan di Indonesia yang sering kali tidak didukung oleh sarana yang memadai, pimpinan sekolah madrasah dituntut melakukan terobosan dan membangun jaringan untuk dapat memanfaatkan sarana lain di luar sekolah madrasah. Mekanisme pertanggungjawaban suatu layanan dapat dikaitkan dengan sistem penjaminan mutu, baik secara internal maupun eksternal.
Akreditasi merupakan mekanisme penjaminan mutu eksternal dan sebaiknya dilakukan oleh lembaga independen sehingga bebas dari konflik kepentingan. Akreditasi sebaiknya dilakukan secara periodik karena sekolah madrasah akan terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Akreditasi yang dimaksudkan untuk memotret mutu layanan pendidikan harus dapat dipisahkan dengan pemenuhan komponen standar minimal input yang diperlukan oleh sekolah madrasah, misalnya guru, sarana dan prasarana, serta biaya operasional. Akreditasi difokuskan bagaimana kemampuan sekolah madrasah memberikan layanan pendidikan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki tersebut. Dengan kata lain, hanya sekolah madrasah yang telah memiliki standar minimal input yang diakreditasi. Khusus untuk guru, dapat dilihat dari dua sisi. Dari sisi jumlah dan kualifikasi dapat dipandang sebagai input minimal. Namun kompetensi dan kinerja mereka harus dicermati dalam akreditasi, karena kualifikasi dan kompetensi merupakan dua substansi yang berbeda. Apa manfaat hasil akreditasi sekolah? Dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi sekolah madrasah dan sisi masyarakat. Sekolah madrasah haruslah mendapat manfaat nyata dari hasil akreditasi yang diperolehnya, yaitu sebagai masukan apa yang sudah baik untuk diteruskan dan apa yang kurang baik sehingga harus diperbaiki. Oleh karena itu, hasil akreditasi haruslah merupakan potret khusus dan komprehensif dari sekolah madrasah. Hasil akreditasi harus mudah dipahami oleh sekolah madrasah bagaimana memanfaatkannya. Akreditasi harus objektif dan kontekstual. Objektif artinya menggambarkan apa adanya, sehingga masyarakat mempercayai hasilnya. Kontekstual artinya sesuai dengan karakteristik khas sekolah madrasah. Misalnya, walaupun sama-sama SMP dan sama-sama baik, sangat mungkin ada dua sekolah madrasah memiliki karakteristik yang berbeda. Dengan demikian, masyarakat dapat memilih sekolah madrasah yang sesuai dengan tujuan menyekolahkan anaknya. Manfaat lain yang tidak kalah pentingnya adalah bagi dinas pendidikan dan instansi lain yang memiliki tanggung jawab membina sekolah madrasah. Potret sekolah madrasah yang dihasilkan akreditasi dapat menjadi dasar kuat apa yang harus mendapat penekanan ketika melakukan pembinaan sekolah madrasah. Oleh karena itu, diperlukan kesamaan pandang antara lembaga yang melakukan akreditasi dan lembaga pembina sekolah madrasah agar manfaat akreditasi dapat maksimal. Landasan sosiologis. Kajian tentang landasan sosiologi pengembangan ISP 2020 meliputi 3 aspek kajian yang relevan. 1. Pendidikan sebagai instrumen mewujudkan cita-cita dan nilai-nilai sosial masyarakat. 2. Fungsi dan peranan pendidikan dalam mendorong integrasi sosial. Dan 3. Sekolah madrasah sebagai sistem sosial. Ketiga aspek tersebut dikemukakan berikut ini. Pendidikan sebagai instrumen mewujudkan nilai-nilai sosial. Keterkaitan erat antara pendidikan dan kehidupan sosial telah diakui dalam kajian sosiologi pendidikan. Hal ini didasarkan antara lain dari pendapat Wilbur K. Willow 1993 yang menyatakan bahwa setiap masyarakat menetapkan cita-cita manusia, cita-cita seseorang dari sudut pandang intelektual, fisik, dan moral di mana cita-cita ini merupakan inti dari pendidikan. Cita-cita melahirkan nilai-nilai utama masyarakat yang dipegang dan diharapkan untuk dicapai melalui proses pendidikan. Pandangan sosiologis tentang pendidikan menurut Durkheim berarti bahwa pendidikan harus didasarkan pada kebutuhan, aspirasi, dan prinsip masyarakat. Melalui pendidikan, siswa harus membuat kemajuan dalam pencapaian nilai-nilai sosial sehingga mereka dapat memenuhi tugas mereka, menggunakan hak-hak mereka, dan menjadi warga negara yang berharga, berkembang, produktif, dan paripurna di masa depan. Seiring dengan pendidikan, mereka harus diolah untuk menyerap nilai-nilai disiplin yang kuat. Prinsip-prinsip pendidikan harus sejalan dengan visi, misi, nilai-nilai agama, budaya, politik dan ekonomi masyarakat.
Oleh karena itu, mata pelajaran dan kegiatan tersebut harus dimasukkan dalam kurikulum sekolah madrasah yang mendorong pertumbuhan sosial, memenuhi kebutuhan sosial, dan memastikan kemajuan masyarakat. Dengan cara ini, dasar sosiologis pendidikan berfokus pada masyarakat sebagai dasar pendidikan. Pendidikan harus menjadi sarana menuju pertumbuhan diri yang pada gilirannya memungkinkan masyarakat untuk tumbuh dan berkembang. Durkheim selanjutnya menyebut bahwa pendidikan bukan hanya mengemban cita-cita dan nilai luhur masyarakat, tetapi juga menginternalisasikannya ke dalam pembelajaran yang dia sebut proses sosialisasi, di mana anak yang semula tidak bisa berbuat apa-apa menjadi mampu melakukan banyak hal. Bagi Durkheim, masyarakat dapat hidup hanya jika ada cukup homogenitas di antara para anggotanya. Pendidikan melanggengkan dan memperkuat homogenitas ini dengan menanamkan dalam benak anak tudingan-tudingan mendasar yang dibutuhkan oleh kehidupan di masyarakat. Melalui pendidikan, individu berubah menjadi makhluk sosial. Untuk menjadi manusia sosial, menurut Durkheim, anak didik diajar dengan berbagai ilmu pengetahuan dan sikap, antara lain sikap disiplin. Pendapat senada juga dikemukakan oleh Adi Karta 2007 bahwa melalui pendidikan masyarakat madani dikembangkan dan dipertahankan. Melalui pendidikanlah bisa dibentuk masyarakat yang seimbang, yang seluruh warganya memiliki konsensus bersama akan nilai dan norma, collective consciousness, serta komitmen sosial yang tinggi. Implikasi penting dari pemikiran sosiologis tersebut adalah bahwa sekolah madrasah harus dapat mengemban cita-cita, misi, tujuan dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat yang berakar dan berkembang sebagai nilai-nilai utama dalam masyarakat. Karena itu, sekolah madrasah yang baik adalah sekolah madrasah yang mengemban dan mentransformasikan nilai-nilai sosial masyarakat ke dalam visi, misi, tujuan dan strategi sekolah madrasah. Sekolah madrasah yang baik juga harus mampu menginternalisasikan nilai-nilai tersebut ke dalam kurikulum dan pembelajaran. Fungsi pendidikan dalam melakukan integrasi sosial. Masyarakat Indonesia terdiri atas berbagai kelompok sosial baik ditinjau dari suku dan budaya, keadaan ekonomi, maupun ciri-ciri fisik. Sebagian kelompok masyarakat tersebut cukup beruntung untuk mendapatkan pendidikan yang memadai, sebagiannya lagi kurang beruntung seperti kelompok ekonomi tidak mampu, anak berkebutuhan khusus, anak yang berada dari wilayah terluar, terdepan, dan terpencil. Pendidikan harus dapat menghilangkan perbedaan kelas sosial di masyarakat dan karena itu harus berfungsi sebagai rekan sosial. Berdasarkan pengalaman banyak negara yang menghadapi masalah ketimpangan sosial, maka paling tidak terdapat dua pendekatan utama yang banyak diterapkan, yaitu afirmasi dan pendidikan multikultural. Program afirmasi sudah lama dikenal dalam dunia pendidikan. Program ini pada umumnya ditujukan bagi pembukaan akses bagi anak-anak yang kurang beruntung baik secara ekonomi, sosial, maupun geografis. Isu-isu kelas ekonomi anak buruh versus majikan, ketidaksetaraan gender, warna kulit, anak normal versus anak berkebutuhan khusus merupakan fenomena yang sering kali dijadikan dasar bagi perlunya program afirmasi. Di negara seperti Amerika Serikat, program afirmasi seringkali berkaitan dengan kebijakan yang sering disebut dengan istilah affirmative action yang menurut Stanford Encyclopedia Philosophy 2013 berarti langkah-langkah positif untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dan kaum minoritas dalam bidang pekerjaan, pendidikan, dan budaya. Dalam konteks tulisan ini, program afirmasi diartikan sebagai pemberian kesempatan lebih besar kepada warga yang kurang beruntung secara ekonomi, sosial, dan geografis untuk mendapatkan akses pendidikan yang karena persyaratan tertentu membuat mereka sulit diterima. Pendekatan kedua pendidikan multikultural relevan untuk kondisi Indonesia. Menurut Adi Karta, 2007, masyarakat Indonesia yang multikultur memerlukan praksis pendidikan yang multimodel agar dapat memenuhi kebutuhan pada setiap satuan sosial kultural masyarakat. Keberagaman budaya, suku, bahasa,
agama, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat menyebabkan terasa pentingnya pendidikan yang berwawasan multikultural. Hanafi 2012 mengemukakan bahwa secara generik, pendidikan multikultural bertujuan menciptakan persamaan peluang pendidikan bagi semua siswa yang berbeda-beda ras, etnis, kelas sosial, dan kelompok budaya. Menurut Hanafi, Indonesia dengan ragam kebudayaan, pulau-pulau, dan strata ekonomi dan sosial sangat memungkinkan pendidikan berwawasan multikultural dilaksanakan guna menjaga keseimbangan dan kohesi budaya, sosial, dan ekonomi penduduk yang secara strategis juga dapat memperkuat pemerataan kesejahteraan penduduk. Selain itu, program pendidikan multikultural juga dapat memperkuat persatuan nasional yang masih sering mendapat gangguan di berbagai daerah di Indonesia. Sekolah sebagai sistem sosial. Sekolah madrasah sebagai suatu sistem sosial telah diterima oleh para ahli. Sekolah madrasah merupakan suatu entitas sosial yang di dalamnya terdapat berbagai komponen yang saling berinteraksi untuk mewujudkan tujuannya. Menurut Nur Kahraman, 2015, sekolah madrasah disebut suatu sistem sosial karena ada hubungan yang erat antara tujuan sekolah madrasah dan harapan dan nilai-nilai masyarakat. Masyarakat mempengaruhi sekolah madrasah dan sekolah madrasah mempengaruhi masyarakat dengan hasil-hasilnya. Karena itu, masyarakat dan sekolah madrasah dapat dipahami sebagai dua sisi mata uang. Sekolah madrasah dapat bertahan selama mereka mengembangkan kepribadian siswa dan berkontribusi pada sosialisasi mereka. Siswa ingin dan bersekolah selama kebutuhan dan harapan mereka terpenuhi, dan mereka menganggap sekolah madrasah bermakna. Analisis yang lebih mendalam tentang sekolah sebagai sistem sosial dikemukakan oleh Durkheim, Philorux, 1993. Menurutnya, setiap sistem sekolah madrasah terdiri dari dua jenis komponen. Di satu sisi, ada serangkaian pengaturan yang tetap dan metode yang mapan, dengan kata lain, institusi, tetapi pada saat yang sama, di dalam mesin yang terbentuk, ada ide-ide mendasar yang sedang bekerja yang mendesakkan perubahan. Sepintas dari luar, sekolah madrasah menampakkan diri sebagai lembaga yang dengan pengorganisasian yang baik, tetapi dilihat dari sudut lain, organisasi itu menampung aspirasi yang mencari saluran pemenuhannya. Dengan demikian menurut Durkheim, reformasi pendidikan tidak hanya mencerminkan konteks umum, tetapi juga menggambarkan cara sekolah madrasah menangani kebutuhan yang muncul yang belum dilembagakan dalam masyarakat. Ini menjelaskan bagaimana mata pelajaran yang merupakan konten pendidikan pada waktu tertentu dapat memunculkan pemikiran baru yang pada gilirannya mempengaruhi perkembangan pemikiran kolektif masyarakat. Pemikiran Durkheim di atas tebing dapat dilihat dalam konteks sekolah madrasah sebagai sistem terbuka. Sebagai sistem terbuka, sekolah madrasah berinteraksi dengan lingkungannya. Menurut Luxemburg, 2010, sebagai sistem terbuka, sekolah madrasah memiliki 5 elemen dasar yaitu masukan, proses transformasi, luaran, balikan, dan lingkungan. Elemen pertama adalah masukan, di mana sistem seperti sekolah madrasah menggunakan 4 jenis masukan atau sumber daya dari lingkungan, sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya fisik, dan sumber daya informasi. Elemen kedua adalah proses transformasi, di mana pekerjaan administrator sekolah madrasah mencakup penggabungan dan pengordinasian berbagai sumber daya tersebut untuk mencapai tujuan sekolah madrasah. Interaksi antara siswa dan guru adalah bagian dari transformasi atau proses pembelajaran agar siswa menjadi warga negara terdidik yang mampu berkontribusi pada masyarakat. Proses transformasi ini mencakup operasi internal organisasi dan sistem manajemen operasionalnya. Elemen ketiga adalah luaran, di mana tugas kepala sekolah madrasah untuk menggunakan input ke sekolah madrasah, mengubahnya sambil mempertimbangkan variabel eksternal untuk menghasilkan luaran. Dalam sistem sosial, luaran adalah pencapaian tujuan atau sasaran sekolah madrasah yang ditandai oleh produk, hasil, atau pencapaian sistem.
Meskipun jenis luaran akan bervariasi dengan sekolah madrasah tertentu, mereka biasanya mencakup satu atau lebih sekolah madrasah berikut: tingkat pertumbuhan dan pencapaian siswa dan guru, angka putus sekolah madrasah, kinerja dan pergantian karyawan, hubungan sekolah masyarakat, dan kepuasan kerja. Elemen keempat adalah balikan yang sangat penting untuk keberhasilan operasi sekolah madrasah. Umpan balik negatif, misalnya, dapat digunakan untuk memperbaiki kekurangan dalam proses transformasi atau input atau keduanya yang pada gilirannya akan berdampak pada hasil sekolah madrasah di masa depan. Elemen kelima adalah lingkungan sekitar sekolah madrasah termasuk kekuatan sosial, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi organisasi. Berdasarkan pengaruh lingkungan itu, administrator sekolah madrasah perlu mengelola dan mengembangkan operasi internal dan secara bersamaan mengantisipasi dan merespons tuntutan lingkungan eksternal. Dengan dasar pandangan bahwa sekolah madrasah merupakan sistem sosial, maka hal tersebut membawa dua implikasi. Pertama, sekolah madrasah perlu mengembangkan tata kelola internalnya secara efektif dan efisien melalui penataan elemen input, proses, dan luaran. Kedua, sekolah madrasah perlu membuka diri terhadap perubahan lingkungan yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, sekolah madrasah perlu melakukan inovasi dalam mengantisipasi perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Landasan kebijakan publik. Akreditasi memiliki peran penting dalam keseluruhan rangkaian proses pengelolaan sistem pendidikan nasional. Sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan dan sebagai perangkat penjaminan mutu eksternal, akreditasi sekolah madrasah diharapkan dapat memberikan sinyal informasi kepada pemangku kepentingan tentang sejauh mana sebuah sekolah madrasah menunjukkan potensi untuk dapat melakukan pembelajaran yang berkualitas. Karena itu, sebagai perangkat kebijakan publik, akreditasi sekolah madrasah harus memenuhi beberapa kaidah kebijakan publik sebagai berikut. Memberi manfaat kepada manajemen kebijakan publik untuk mencapai tujuan bersama lebih besar, efisien, dan dapat diimplementasikan dengan sumber daya yang ada, resilience. Dilandasi perspektif berpikir dan orientasi jangka panjang, serta untuk kepentingan semua orang, dan bukan atas dasar kepentingan sesaat dan kepentingan segelintir orang saja. Prinsip ini menekankan perlunya pemikiran yang mendalam serta tidak superficial, sehingga pada saatnya dilaksanakan nanti tidak membingungkan. Desain perangkat kebijakan publik memerlukan telah yang mendalam terkait insentif bagi semua pihak yang nantinya terlibat dan atau terkait dalam implementasinya. Asumsi-asumsi tentang perilaku manusia yang rasional dan kemungkinan respons terhadap tatanan-tatanan dalam perangkat sangat penting dipertimbangkan. Dirumuskan dengan melibatkan sebanyak mungkin pemangku kepentingan, pihak-pihak yang nantinya terlibat, terkait, serta bersinggungan dengan implementasinya. Keterlibatan banyak pihak, pemangku kepentingan dalam perumusan dan desain perangkat kebijakan publik akan meningkatkan akseptabilitas, rasa memiliki, sense of ownership, sehingga ketika dilaksanakan nantinya akan memudahkan. Konsisten, selaras, dan tidak bertentangan dengan perangkat-perangkat lainnya untuk mencapai tujuan kebijakan yang didukungnya. Perangkat akreditasi yang bermanfaat. Sebagai sebuah instrumen kebijakan publik, sistem akreditasi, perangkat dan manajemen akreditasi bertujuan memberikan sinyal kepada publik tentang kualitas sekolah madrasah, kelayakan sekolah madrasah memberikan proses pembelajaran yang baik, dan ekspektasi orang tua dan masyarakat akan lulusan dari sekolah madrasah yang bersangkutan. Memberikan masukan kepada pengambil kebijakan, pemerintah daerah, dan yayasan pengelola pendidikan yang menaungi sekolah madrasah bersangkutan tentang kondisi pendidikan secara umum serta kondisi di setiap sekolah madrasah sebagai dasar perencanaan tindakan yang dibutuhkan untuk memperbaiki kondisi pendidikan secara umum dan atau sekolah madrasah secara khusus.
memberikan informasi dan masukan umpan balik kepada kepala sekolah madrasah sebagai dasar penyusunan rencana perbaikan dan peningkatan kondisi sekolah madrasah secara komprehensif. Karena kebutuhan-kebutuhan untuk melayani berbagai kepentingan tersebut, maka sebuah instrumen kebijakan, quality asuransi, sistem dan instrumen akreditasi sekolah madrasah harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut. Diferensiasi atau diskriminasi artinya dapat mengukur dan membedakan antara sekolah madrasah yang bagus dari yang kurang bagus, mampu membedakan sinyal-sinyal potensi pembelajaran yang bagus dan yang kurang bagus. Dengan demikian, pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam instrumen akreditasi mengukur faktor-faktor yang mempengaruhi pada kualitas pembelajaran. Layak implementasi atau implementable dalam batasan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya waktu. Informasi hasil akreditasi dapat dipahami oleh masyarakat awam termasuk para orang tua murid maupun pengambil keputusan dan profesional sebagai umpan balik pengelolaan penyelenggaraan dan mutu pendidikan. Telah mendalam, komprehensif, dan asumsi yang realistis. Sebuah perangkat kebijakan publik tidak pernah berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari sebuah sistem untuk mencapai tujuan dan cita-cita bersama yang lebih besar. Karena itu, pemahaman terhadap lingkungan kebijakan perangkat. Kebijakan lainnya di bidang dan wilayah yang sama, serta kondisi-kondisi lain yang mempengaruhi implementasinya, termasuk sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan lainnya yang diperlukan untuk melaksanakannya menjadi sangat penting. Tidak ada gunanya memiliki perangkat kebijakan yang sangat bagus, bahkan ideal, tetapi tidak tersedia sumber daya manusia yang cukup berpengetahuan dan terampil untuk melaksanakannya. Demikian pula, tidak ada gunanya mengembangkan perangkat kebijakan yang untuk implementasinya membutuhkan dukungan finansial dan waktu lebih yang kita miliki. Manajemen akreditasi kepentingan konsistensi dan perspektif jangka panjang. Sebagai bagian dari sebuah sistem penjaminan mutu yang harus berlangsung secara terus-menerus, akreditasi harus dikelola agar proses bisa berlangsung lancar secara nasional maupun pada tingkat sekolah madrasah. Instrumen akreditasi dan keseluruhan perangkat akreditasi harus didesain dengan pemikiran dan kesadaran penuh tentang kelayakan penerapannya di lapangan secara terus-menerus. Ketika status akreditasi berlaku selama 5 tahun sejak ditetapkannya selesai proses akreditasi yang meliputi asesmen kecukupan, evaluasi yang meliputi administratif kompetensi dan memastikan bahwa persyaratan minimal uji akreditasi serta kunjungan ke sekolah madrasah untuk melakukan verifikasi dan observasi serta pendalaman untuk memahami secara langsung potensi sekolah madrasah untuk menyelenggarakan proses pembelajaran yang bermakna, bermutu, untuk pada akhirnya menghasilkan lulusan dengan kompetensi sebagaimana diharapkan, maka menjelang ujung tahun 5 sekolah madrasah yang bersangkutan harus sudah masuk dalam jadwal untuk diakreditasi ulang. Sistem dan perangkat dengan demikian perlu didesain dengan cermat untuk memastikan pelaksanaan akreditasi nantinya berjalan lancar dengan pendekatan yang tepat dan kebutuhan sumber daya termasuk anggaran dan waktu berada dalam jangkauan keterbatasan sumber daya yang dimiliki, sehingga semuanya dapat berlangsung lancar tanpa adanya tindakan deadlock. Tidak ada gunanya membuat perangkat akreditasi yang sangat bagus, tetapi membutuhkan waktu panjang dan biaya yang besar serta kemampuan dan kapasitas asesor lebih yang dapat ditambah kreatif, yang akhirnya sangat sulit untuk menerapkannya di semua sekolah madrasah secara nasional dalam batasan anggaran dan waktu yang kita miliki. Pengalaman implementasi selama hampir 20 tahun sejak akreditasi sekolah madrasah yang kita kenal saat ini mulai dilaksanakan dengan Badan Akreditasi Sekolah dan di awal tahun 2000 hingga banyak MUI
harus menjadi cermin dan pelajaran yang berharga dalam mendesain perangkat akreditasi. Terlepas dari permasalahan kualitas dan efektivitas akreditasi yang dihasilkannya, kita bisa melihat kenyataan bahwa setelah hampir 2 dekade dilaksanakan, akreditasi belum juga tuntas menjangkau semua sekolah madrasah yang ada. Memang sekolah madrasah selalu bertambah, banyak sekolah madrasah baru yang didirikan selama hampir 2 dekade, tetapi kenyataan bahwa masih juga ada sekolah madrasah dengan usia lebih dari 5 tahun sejak berdiri, tetapi belum pernah diakreditasi, dan masih banyaknya sekolah madrasah yang status akreditasinya sudah kadaluarsa lebih dari setahun, tetapi belum juga dapat dijadwalkan untuk diakreditasi, menunjukkan bahwa sistem akreditasi, perangkat, dan kebutuhan sumber daya untuk melaksanakannya tidak konsisten atau tidak selaras dengan sumber daya yang tersedia secara nasional. Dengan latar belakang ini, perangkat akreditasi baru harus didesain dengan memperhatikan beberapa pertimbangan sebagai berikut. Instrumen akreditasi tetap harus memiliki karakteristik sebagai instrumen diagnostik paradigma dan sistem sekolah madrasah untuk menggali indikator-indikator dan atribut-atribut yang memberi sinyal yang jelas tentang potensi sekolah madrasah yang bersangkutan menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas. Persyaratan ini tidak boleh dikompromikan. Lingkup informasi yang harus digali harus reasonabel, tidak sulit untuk digali dengan kemampuan asesor yang reasonabel dapat dibangun secara massal atas dasar sumber daya manusia yang ada. Instrumen akreditasi harus meanalisis dan diskriminatoris agar bisa membedakan mana sekolah madrasah yang melakukan hal-hal meanalisis bagi proses pembelajaran dan mana yang belum. Instrumen memiliki tingkat kesederhanaan maksimal berisi indikator-indikator yang dapat mengungkap informasi atributif dengan level paling besar terhadap kualitas pembelajaran. Metodologi pelaksanaan akreditasi sesederhana mungkin sehingga proses akreditasi dapat dilakukan secara lebih praktis dengan waktu yang cukup pendek. Mekanisme pelaksanaan reakreditasi harus lebih praktis sehingga tidak membuang-buang sumber daya secara sia-sia. Pendekatan alternatif reakreditasi sekolah madrasah. Sistem yang dilakukan hingga saat ini, di mana reakreditasi dalam rangka perpanjangan status akreditasi sekolah madrasah yang sudah pernah diakreditasi di masa lalu dan masa berlakunya sudah habis, dilakukan dengan proses audit yang persis sama dengan akreditasi sekolah madrasah baru, tidak efisien. Pendekatan alternatif perlu dirumuskan agar pelaksanaan reakreditasi bisa lebih efisien dan tidak memakan waktu panjang dan sumber daya yang besar. Teknologi yang tersedia saat ini dan database yang mungkin dibangun dengan kredibilitas yang makin baik memungkinkan kita bisa melewati proses rumit yang butuh waktu panjang dan sumber daya besar untuk melakukan reakreditasi. Proses reakreditasi dilakukan dengan 2-3 pendekatan. Untuk sekolah madrasah yang diketahui dengan baik tidak mengalami perubahan mendasar dalam kondisi lingkungan fisik maupun lingkungan sosial, perpanjangan status akreditasi dapat diberikan atas dasar deskripsi terhadap laporan kondisi sekolah madrasah yang diberikan oleh kepala sekolah madrasah sebagai bagian dari permohonan perpanjangan status akreditasi. Permohonan kepala sekolah madrasah yang disertai data pendukung terkait. Kondisi sekolah madrasah relatif terhadap kondisi saat akreditasi yang dilakukan sebelumnya diverifikasi dengan membandingkannya dengan data-data yang terdapat dalam Dapodik, dan bila terverifikasi baik, maka BANESM dapat menerbitkan sertifikat perpanjangan status akreditasinya. Sekolah madrasah yang menurut pengamatan data-data Dapodik mengalami degradasi baik lingkungan fisik, lingkungan sosial, maupun muncul laporan reputasi yang kurang bagus, dan data pendukung yang diturunkan oleh sekolah madrasah menunjukkan kondisi lebih buruk dibanding saat akreditasi sebelumnya, dimasukkan sebagai sasaran untuk diakreditasi ulang. Menjelang habisnya masa berlaku status akreditasi, kepala sekolah madrasah dapat mengajukan permohonan akreditasi baru dengan alasan bahwa kondisi sekolah madrasah telah berkembang menjadi lebih baik
secara signifikan dengan harapan akan mendapatkan status akreditasi yang lebih tinggi. Permohonan ini dipenuhi setelah BNSM melakukan review dan verifikasi terhadap data-data pendukung yang diajukan oleh kepala sekolah madrasah dan didapati kondisi yang signifikan lebih bagus dibanding sebelumnya setelah diverifikasi dengan data Dapodik selama 5 tahun kebelakang. Pendekatan yang lebih praktis terhadap sertifikasi sebagaimana diuraikan di atas berpotensi untuk memperlancar proses akreditasi keseluruhan secara nasional dan bisa menghilangkan tindakan backlog kebutuhan reakreditasi. Intinya akreditasi sebagai instrumen kebijakan harus dapat dilaksanakan dengan minimum threshold direct dengan hasil. Dan efektivitas proses yang tetap terjaga dan tetap memberikan manfaat pada manajemen kualitas pendidikan secara nasional dengan baik. Konsistensi dengan perangkat kebijakan penjaminan mutu lainnya. Sebagai perangkat kebijakan publik, sistem akreditasi harus konsisten dengan perangkat kebijakan lainnya di bidang pendidikan, tidak memberikan sinyal yang tidak sejalan, apalagi bertentangan dengan lainnya. Dalam konteks asesmen terhadap kelayakan dan potensi kualitas pembelajaran yang dinyatakan dalam status akreditasi, perlu ditegaskan bahwa status akreditasi merupakan petunjuk tentang berbagai tingkatan yang dicapai oleh sekolah madrasah, sama atau lebih yang dipersyaratkan bagi sebuah sekolah madrasah untuk dapat menyelenggarakan proses pembelajaran dengan kualitas yang wajar dan bisa diterima. Status akreditasi dari yang terendah hingga tertinggi dengan demikian merupakan indikator kelayakan relatif yang ditempatkan di atas kelayakan absolut atau persyaratan minimal yang dipersyaratkan untuk sebuah sekolah madrasah. Prinsip ini penting di satu sisi untuk memastikan bahwa segala sesuatu yang harus ada dan harus terjadi dilakukan di sekolah madrasah untuk memastikan proses pembelajaran yang wajar ada dan terjadi di sekolah madrasah. Di sisi lain, dengan pola pikir dan pendekatan seperti itu, konflik dan inkonsistensi dalam perangkat kebijakan penjaminan mutu dapat dihindari. Kelayakan absolut, kelayakan relatif, dan akreditasi. Kelayakan absolut sebuah sekolah madrasah merupakan ukuran terpenuhinya persyaratan mutlak yang setidaknya harus dipenuhi agar sebuah sekolah madrasah dapat bekerja melakukan pembelajaran secara wajar. Kelayakan relatif merupakan ukuran untuk membandingkan potensi sebuah sekolah madrasah relatif dibanding yang lain setelah memenuhi kelayakan absolut. Secara normatif, pembuktian pemenuhan persyaratan mutlak merupakan wilayah perizinan operasional dan merupakan bentuk jaminan perlindungan terhadap para siswa dan calon siswa agar mendapatkan pembelajaran setidak-tidaknya pada tingkat layanan minimal sebagai bekal hidup bermasyarakat, menjadi anggota masyarakat, serta siap untuk menempuh jenjang pendidikan lebih lanjut. Proses akreditasi sebagai bagian dari keseluruhan rangkaian penjaminan mutu memberikan diagnosis dan rekomendasi yang dikemas dalam status akreditasi untuk menempatkan sebuah sekolah madrasah dalam skala relatif yang terdiri dari sekolah madrasah yang sebatas memenuhi persyaratan minimal untuk beroperasi dengan status akreditasi B, sekolah madrasah yang secara signifikan lebih baik dan karenanya diberikan status akreditasi baik, akreditasi B, dan sekolah-sekolah yang lebih unggul dengan status akreditasi A. Dalam kondisi ideal, di mana mekanisme review sebelum izin operasional dikeluarkan dan kondisi minimal yang dipersyaratkan bagi keluarnya izin operasional dapat dijaga dengan baik, maka proses akreditasi yang dilakukan terhadap sekolah dengan izin operasi yang masih berlaku seharusnya menghasilkan status akreditasi C. Akan tetapi dalam kenyataan kondisi ideal tersebut seringkali tidak tercapai. Banyak sekolah madrasah yang berdiri sebagai akibat desakan kebutuhan akibat pertumbuhan jumlah penduduk usia sekolah madrasah serta tumbuhnya aspirasi yang lebih kecepatan kebijakan publik respons sehingga kompromi di sana sini pun terjadi. Penanganan selanjutnya menjadi tanggung jawab sistem penjaminan mutu untuk meningkatkan kualitasnya secara sistematis. Dalam tatanan yang demikian, lembaga akreditasi perlu membangun tatanan untuk memastikan bahwa semua sekolah madrasah yang terakreditasi memenuhi
kondisi minimal sebuah sekolah madrasah yang layak secara absolut untuk menyelenggarakan proses pembelajaran. Secara konkret, pelaksanaan akreditasi selengkapnya akan harus mencatatkan verifikasi kondisi sekolah madrasah untuk memastikan bahwa sebuah sekolah madrasah yang akan diakreditasi memenuhi persyaratan kompetensi minimal dalam berbagai hal untuk menunjukkan bahwa sekolah madrasah yang bersangkutan layak sebagai sekolah madrasah untuk menyelenggarakan proses pembelajaran yang wajar dan dapat diterima. Apabila proses verifikasi kompetensi menghasilkan bahwa sekolah madrasah yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan minimal, maka proses akreditasi tidak dapat dilanjutkan dan otomatis diberikan status tidak terakreditasi.